Negeri 12 Kupang. Kami boleh naikkan syukur, ditandai dengan Natal bersama-sama sebelum memulai KBM ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini dengan urapan baru dari sorga. Perkataan firman-Lah yang kusampaikan, dan seluruh umat-Mu yang mendengar, baik anak-anak maupun para guru. Tuhan berikan kami pengertian untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami cegat larang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyah dari tempat ini, dan biar Roh Kudus memimpin pemberitaan firman dari awal hingga saya pada tamatnya. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, hamba berdoa. Amin. Baik, salam. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga semuanya baru. Bukan saja pakaian yang baru, tapi cara berpikir yang baru, mindset yang baru, pola hidup yang baru, karakter hidup yang baru, supaya SMP Negeri 12 bukan saja dikenal dengan kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi karakter yang mumpuni, yang mencerminkan Kristus. Terima kasih buat pihak sekolah, panitia yang menginformasikan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Jadi saya batalkan pialor karena datang di SMP 12. Ya, puji Tuhan. Saya Pendeta Markus Maukari. Saya orang tua dari siswa Billy Graham Maukari. Ya, bapaknya pas-pasan ya, anaknya lebih sedikit. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sebelum menyampaikan firman juga ingin nyanyi satu lagu. Boleh ya? Kita siapkan firman Lukas 2 ayat 11. Lagu ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kau Tuhanku penebus. Nanti yang tahu lagu ini kita boleh nyanyi sama-sama. Kau Tuhanku penebusku, Kau datang ke dunia, Engkau disandingkan demi seluruh manusia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa.
Hari ini kita mendapat kabar bahagia, kabar sukacita bahwa telah lahir Kristus Juru Selamat di kota Daud yang hari ini kita mau rayakan sama-sama. Ayo mari yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, Kau penebus, Kau dapat ke dunia. Engkau rela disalibkan, Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Ayo sama-sama, hari bahagia. Oh hari bahagia, Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Oh Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semua bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa, Kau penebus dosa. Oh Kau penebus dosa. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau penebus dosa. Baik, puji Tuhan. Saya mau sampaikan beberapa hal sebelum kita bacakan firman Tuhan. Yang pertama, saya harus berkhotbah berapa menit. Nah, kemarin hal yang sama saya tawarkan di SMP di Aksa Kupang. Ya, kalau saudara bilang pimpinan Roh Kudus itu besok baru selesai. Jadi gini saja, sepakat kalau sudah terlalu lama saudara batuk 3 kali saja, langsung saya stop. Itu saja, ya, supaya jangan berlama-lama, karena khotbah lama-lama juga orang bosan, gitu ya. Tapi saya percaya hari ini saudara tidak bosan. Saya pernah tanya di salah satu gereja, saya berkhotbah berapa menit? Lalu majelisnya menjawab demikian, 15 menit. Lalu saya jawab balik majelis itu, kalau nonton boleh sampai pagi boleh. Dan mereka sudah tidak undang lagi. Jadi saya tidak akan lama berkhotbah. Yang kedua, kita sepakat bahwa yang berbicara adalah saya. Saya sendiri yang berbicara, tidak boleh ada yang lain. Jadi tidak ada ribut-ribut di sana, ribut-ribut di sini, tidak ada. Saya mau tenang dan dengar firman Allah. Ya. Ada di mana itu? Oh, di sini. Jadi saya kasih kesempatan 1 menit buat saudara. Mau telepon dulu, mau chat dulu, bahwa jangan ganggu aku, karena aku lagi dengar firman. Nah, supaya enteng. Saya pernah sementara berkhotbah tiba-tiba handphone berbunyi. Tapi kamu kok selingkuh di tengah-tengah ibadah. Jadi saya bilang, Pak silakan selingkuh dulu Pak, sebelum saya lanjut khotbah. Jadi kita sepakat firman Tuhan hari ini di dalam Lukas 2 ayat 11. Kalau tema umum Natal yang diturunkan oleh PGI, marilah sekarang kita ke Bethlehem.
Nanti saya akan singgung sedikit itu. Lukas 2 ayat 11. Dalam hitungan ketiga, bagi yang bawa Alkitab, kitab suci, atau ada yang bawa HP suci, maksudnya kitab suci ada di HP-nya, ya, bisa baca dengan suara yang kencang. Lukas 2 ayat 11, 2, 3 mulai. Hari lahir bagimu juru selamat, Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Alkitab jangan saya adalah Alkitab terjemahan baru edisi 2. Dan hari ini saya akan berbicara tentang siapakah dia yang dilahirkan di hari Natal. Dia yang dilahirkan di hari Natal. Sekali lagi Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah kabar baik atau kabar kesukaan yang diberitakan malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka di padang Efrata kala itu. Berita kesukaan itu telah menggema ke seluruh pelosok dunia, bahkan sampai kepada kita hari ini. Berita tentang kelahiran seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Saudara-saudara, anak-anak sekalian diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Guru, tamu undangan, memang keselamatan itu adalah dambaan setiap orang. Seorang pujangga Roma bernama Seneca, dia berkata, mundus ad salutem spectat, artinya dunia mendambakan keselamatan. Kecil besar, tua muda, laki dan perempuan, semua mendambakan keselamatan. Alasan untuk kerinduan ini adalah karena manusia terus-menerus dilanda dengan penyakit yang bernama dosa, dilanda dengan tragedi yang bernama dosa, yang membawa manusia tanpa terkecuali berada dalam ancaman hukuman murka Allah. Roma 6 ayat 23 berkata apa? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia terancam binasa, dari puji Tuhan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba hafalkan sama-sama, 2, 3 mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah berita anugerah buat kita semua, bahwa Allah mengasihi siapa saja. Bilang orang di sebelah saudara, Tuhan mengasihi kamu. Tidak peduli dari suku apa, tidak peduli dari ras apa, tidak peduli dari agama manapun, semua dikasihi oleh Tuhan Allah. Amin. Tuhan cinta kita semua, tetapi hidup kekal hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karenanya berita anugerah, berita kesukaan dari sorga yang diberitakan malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Berita itu juga yang saya sampaikan buat kita sekalian hari ini, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah mendengar berita ini, para gembala saling mengajak, marilah sekarang kita ke Bethlehem, karena di sana juru selamat telah lahir. Bethlehem dari kata Bethlehem, yang artinya rumah roti. Mereka ke Bethlehem, ke rumah roti, karena di sana roti kehidupan yang bernama Yesus lahir. Di sana mereka mendapatkan kehidupan. Tapi mari saya fokuskan kita untuk 3 hal yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini sebagai berkat Natal buat kita. Yang pertama, siapa yang dilahirkan di Bethlehem? Dia yang dilahirkan di hari Natal di Bethlehem adalah Juru Selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa dan akibat dosa. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Manusia makhluk yang penuh dengan kemuliaan, karena dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Rusak gambar diri Allah itu di dalam diri manusia, sehingga membuat manusia kehilangan kemuliaan dalam dirinya. Lalu bermunculan virus-virus dosa,
seperti yang terdapat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Antara lain dikatakan menindas kebenaran dengan kelaliman, mengenal Allah tapi tidak memuliakan Allah. Dan kalau kita lihat zaman sekarang macam begitu, bilang orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Siapa di antara anak-anak yang tidak tahu gereja? Coba angkat tangan yang tidak pernah ke gereja. Karena main Free Fire terus sampai lupa gereja. Jujur, siapa yang tidak pernah ke gereja? Supaya tahun 2025 kau harus ke gereja. Banyak orang mengaku diri orang Kristen tapi tidak pernah memuliakan Allah, mengenal Allah tapi tidak mau mengucap syukur kepadanya. Dia mengucap syukur kepada Allah hanya waktu lulus ujian. Dia baru mau mengucap syukur kepada Allah kalau sudah lulus. Kalau tidak lulus, ancam lompat di jembatan Liliba. Tapi sekarang kan jembatan Liliba sudah dipasang pagar itu. Dia mulai incar jembatan Petuk. Jadi orang ini mengenal Allah tapi tidak mau mengucap syukur, membuat diri seolah-olah penuh hikmat, pintar, padahal sesungguhnya bodoh karena hati dan pikiran mereka gelap oleh dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah penyakit dosa yang mulai menguasai manusia. Terjadi penyimpangan seks, bukan lagi laki-laki dengan perempuan, suami dan istri, tapi laki-laki dengan laki-laki. Ini ibarat poteka makan semangka. Perempuan dengan perempuan alias lesbian atau jablay. Jadi sekarang laki-laki bagus suka. Di Bali sudah dinikahkan pasangan laki-laki dengan laki-laki. Ya, walaupun mereka menggunakan nama Kristen, tapi itu Kristen sesat. Karena Kristen yang sejati tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Amin. Karena Tuhan Allah tidak menciptakan dua Hawa untuk satu Adam, atau dua Adam untuk satu Hawa. Kita urus yang satu saja susah, apalagi dua. Nah, saudara-saudara yang dikasih, terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Mereka tidak mengakui Tuhan Allah, lalu mulai merusak hubungan dalam keluarga. Baku tuduh itu dimulai dari mana? Dimulai dari Taman Eden. Ketika Tuhan Allah datang mencari manusia, "Hai Adam, Adam, di manakah engkau?" Adam berkata, "Kami sembunyi karena telanjang." Siapa suruh kau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang itu? Harusnya Adam bilang, "Minta maaf Tuhan, gak sengaja." Sorry ya, harusnya begitu. Minta ampun ya Tuhan. Tapi ketika Tuhan tanya Adam, Adam bilang apa? "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Dia mulai salahkan perempuan. Jadi bapak-bapak kebanyakan menyalahkan mama. Terlambat bangun, mama yang salah. Terlambat siapkan minum, mama yang salah. Semua mama yang salah. Akhirnya mama waktu cuci pakaian itu dia marah-marah sambil nyanyi, "Kesetiaan ini bukanlah sandiwara, berkorban untukmu walau kadang kecewa." Mama kecewa dengan bapak-bapak karena mama yang selalu salah. Bapak pulang kantor ngamuk, mama marah-marah, mama bilang, "Kau tahu saya kerja di kantor." Saudara duduk dan renungkan, mama itu kerja lebih berat dari bapak di kantor. Apalagi melahirkan anak yang ketujuh, namanya Melianus pula. Sambil gendong cuci piring, sambil cuci piring, ikan sambil goreng ikan, cok nasi sambil cok nasi, pel lantai sambil pel lantai, bersihkan. Pokoknya kerjanya berat. Ibu-ibu itu luar biasa. Minta maaf, saya mau tanya buat kita, kenapa perempuan itu dikasih Tuhan pantatnya besar? Kalau ada laki-laki yang pantatnya besar, kemungkinan itu ada perubahan. Kenapa wanita dikasih pantat yang besar? Dia dikasih kemampuan bisa gendong anak. Coba bapak-bapak gendong anak. 1 menit panggil, "Mama, gendong." Bapak tidak bisa bertahan lama gendong anak, karena pantatnya kecil. Ya, luar biasa.
sini ada ibu-ibu yang suka kena marah dari bapak, kena mengomel, atau bapak pernah mengomel mama, marah-marah mama? Harusnya bersyukur. Sekarang saya tanya bapak-bapak, bapak tidak berapa saja ini? Ya, yang calon-calon bapak juga dengar. Bapak setelah ibu masak dan bapak makan, pernah tidak bapak bilang terima kasih sayang? Thank you my darling. Pernah bilang begitu gak saudara? Atau ketika ibu lagi masak di dapur, aroma masakan itu datang, bapak dari belakang rangkul ibu dan berkata, sayang, keren. Saya ngomong gini bukan teori, tapi saya sendiri melakukannya. Ketika istri saya lagi masak, saya datang dan masak, peluk dari belakang, sayang, masakanmu enak sekali. Apa dia bilang? Ih bapak, luar biasa. Lalu anak-anak kami mulai begini, cie-cie bapak. Dan saya bilang, Billy Graham, satu saat kau berkeluarga, ikuti contoh bapak. Sayang istrimu sampai maut yang memisahkan. Saya tidak malu-malu, ya, mesra dan istri saya di depan anak-anak. Sampai ada anak-anak yang anak saya perempuan yang bilang, Tuhan, saya mau nanti dapat bapak, istri suami saya seperti bapak. Padahal dia baru kelas 3 SD. Jadi harus berani bilang terima kasih kalau sudah makan masakan ibu. Lalu yang kedua, harus berani minta maaf. Bapak ini susah minta maaf. Istri saya orang Batak, famnya Sinaga, ular. Ya, bumbunya tidak ada. Orang Batak ketemu orang Alor ini kan karang tabrak karang. Dan ego saya tinggi. Dan untuk memahami sifat istri saya itu dibutuhkan waktu 10 tahun. Baru saya tahu, oh orang Batak begini, orang Batak. Jadi kalau istri saya lagi diam, kalau saya panggil sayang, saya tidak pernah panggil nama istri saya. Bukan saya lupa namanya. Iya. Setelah saya panggil, yang, sayang, cinta, mami maksudnya, Kalau istri saya lagi diam lalu saya panggil dan dia tidak menjawab panggilan saya tahu dia lagi marah. Saya ajak anak-anak. Kira-kira 1 jam kemudian baru kami kembali, dia sudah siap masakan. Kalau saya tidak mengerti, saya tidak memahami, tahu kalau Alor marah. Pada saya mengamuk, saya tidak menikah dengan boneka, kau boneka. Hah? Bicara, kenapa? Marah, lapar, masuk surga, masuk neraka. Tapi setelah saya memahami itu, saya duluan minta maaf dengan dia. Saya rangkul dia, saya bilang, sayang, Papa minta maaf kalau salah sama kamu. Dan dia mulai agak marah, aku gendong dia. Begitu saya gendong dia bilang, Pak, turunin aku, malu. Saya bilang, biar burung pun tahu, pohon pun tahu, bahwa cintaku hanya untukmu seorang. Jadi dosa itu merusak rumah tangga, tapi kasih karunia Allah menyelamatkannya. Kita lihat akhir-akhir sekarang, apalagi di Floba Morata bongkar. Dia bongkar semua yang tidak dibongkar, dan tidak pantas dibongkar juga dia bongkar. Masalah rumah tangga rusak. Kenapa? Karena suami-suami ya sudah tidak bisa membedakan mana istri orang, mana istrinya, mana suami orang, mana suaminya. Jadi pelakor. Pelakor itu apa arti? Perampas laki orang, perebut laki orang. Nah kalau rebut istri orang, apa namanya itu?
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bayangkan jadi pelakor, tapi yang paling heran pelakor diangkat jadi majelis gereja, jadi penatua. 2 istri diangkat jadi penatua. Ini berarti yang pimpin juga kemungkinan ada simpan di belakang, sehingga membiarkan rusak. Dosa merusak rumah tangga, dosa merusak generasi masa kini. Saudara, dulu kami sekolah tahun 80-an, itu duduk dekat dengan perempuan saja kita sampai berkelahi, karena tidak ada yang mau duduk dekat perempuan, malu rupanya. Kamu sudah oh, kalau zaman sekarang tidak, rapat. Generasi sekarang dirusak oleh dosa. Tapi di Alkitab ada satu pribadi yang luar biasa bernama Yusuf. Dia digoda, tetap dia bertahan. Tante Potifar, ini tante agak gagal sedikit. Tante girang, susah lihat daun muda. Tiap hari dia rayu Yusuf. Kan tidak mungkin orang mau rayu itu dia panggil, Yusuf, sini. Yusuf, sini. Tidak, dia pasti dengan lembut. Ucu. Ya tante. Mana? Pasti rayuannya tiap hari kayak gitu. Tapi Yusuf berkata, tidak. Aku lebih menghormati Tuhan. Aku mau jaga nama Tuhan. Suatu waktu semuanya sepi, rumahnya sepi, kamarnya sepi. Yusuf masuk kamar dan beres-beres. Tiba-tiba tante masuk dan main kasar. Yusuf, tidur dengan beta, tidur. Tapi Yusuf buka baju dan lari keluar. Yusuf zaman sekarang tidak buka baju, dorong masuk ke dalam lalu menyanyi haleluya, berkat luar biasa. Itu Yusuf zaman sekarang. Dorong masuk ke dalam. Nah, tante Potifar juga bukan tolak keluar, bukan dorong keluar, dia malah menyanyi, aku berserah. Dosa merusak generasi. Masih SMP sudah hamil. Masih SMP sudah mulai belajar ciuman. Ini merusak generasi, merusak karakter kita. Maka di sekolah ini kan tidak hanya dituntut kemampuan intelektualnya, tapi karakter juga harus dibentuk. Amin. Harus dibentuk. Saya setuju dengan kata daripada Stephen Tong bahwa guru-guru adalah arsitek jiwa. Guru-guru angkat tangan dulu, lalu saling tunjuk. You arsitek jiwa. Jadi guru-guru harus menyadari bahwa saudara-saudara dipanggil melayani bukan jadi pengkhotbah, bukan jadi pendeta, tapi menjalankan tugas pelayanan yang sama, yaitu membentuk anak-anak seperti yang Tuhan kehendaki. Karakter itu sangat penting. Jangan sampai lihat anak bamaki guru juga biasa, namanya juga anak-anak, jadi kasih tinggal dan bamaki saja. Billy Graham pulang ke rumah lalu bilang, Bapak, kenapa lah beta punya rem sepeda motor bagian depan orang kasih putus, terus kau marah? Soalnya Bapak, itu pelajaran baik buat kamu sendiri. Mau bawa motor, periksa semua remnya bagus atau tidak. Dia setelah Pak Ones, Pak tolong dong, itu Billy Graham rem motor depannya dikasih putus. Saya tidak tahu, mungkin orang dari luar yang kasih putus atau siapa. Saya bilang, Billy berdoa saja, nanti orang yang kasih putus lubung rem, nanti dia motor dia ban hilang. Gantian. Itu pas jalan begini motor roda depan tidak ada, gimana ini? Jadi saya ajar dia, kalau temanmu jahat sama kamu, jangan kau jahat sama dia. Bila perlu uang mau lebih, ajak makan bakso sama-sama.
Jadi saya bicara begini, saya Billy, Bapak bicara begini bukan karena Bapakmu pendeta, bukan, tapi kau anak Tuhan. Karena ada pendeta juga punya anak yang tidak beres. Tapi saya bilang, kau bukan saja anak pendeta, kau anak Tuhan, tunjukkan. Dan kemarin ditelepon bahwa firman hari ini, saya bilang, terima kasih, Billy semua tamat baru saya diundang. Mudah-mudahan setelah tamat diundang lagi. Karena kemungkinannya nanti adiknya masuk di sini lagi. Jadi karakter tidak beres. Anak-anak sekarang dipengaruhi dengan apa? Gadget mempengaruhi karakter mereka. Cara bicara kasar tadi, ibu yang awal bicara itu bagus sekali. Puisi ya? Narasi. Itu bagus sekali. Jadi orang bicara kasar itu sama guru pun dia kasar. Maka dalam pendidikan karakter ini kita yang harus memberi contoh terlebih dahulu. Amin. Jadi kalau anak sampai minum moke, jangan sampai ada guru juga yang minum moke. Kalau guru mengajar, hai anak-anak, pokoknya kita belajar hari ini. Bawa moke semua kelasnya. Ini tidak bisa begitu, tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini tidak ada yang mengaku. Sangat penting sekali. Sehingga pepatah dulu mengatakan guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Tapi kalau guru tidak jadi contoh teladan yang baik, maka dia berubah. Guru kincing berlari, murid kincing terbang. Tuh, sambil terbang dikencing. Makin rusak. Mulai tahun 2025, mari angkat wajah SMP Negeri 12. Orang bukan saja timba ilmu, tapi orang ada karakter terbaik yang dibangun. Maka guru-guru juga harus sehati. Karena anak-anak lihat, bapak guru ini tidak suka dengan bapak guru ini. Ayo kita tidak bagus suka juga tuh. Dan lain sebagainya. Tapi di sini orang baik semua ya, orang baik-baik, orang takut Tuhan. Nah kekasih-kekasih Tuhan, dia dilahirkan di Bethlehem atau di hari Natal adalah Juru Selamat. Tapi dia dilahirkan di hari Natal itu siapa namanya? Dia adalah Kristus. Kristus yang menyatakan Allah kepada manusia. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 38, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 9 sampai 11 berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Filipi pasal 2 ayat 6 berkata, Yesus adalah rupa Allah dan setara dengan Allah. Dan Kristus dia menjadi pengantara Allah dan manusia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi Kristus tidak perlu menjelaskan dirinya, saya adalah Allah, saya adalah Tuhan. Tapi dari pekerjaan pelayanannya membuktikan dia adalah Allah. Ketika Yohanes suruh murid-muridnya tanya Yesus, apakah engkau Mesias yang kami nantikan itu atau yang lain? Lalu Yesus tidak berkata, ya aku Mesias, aku Tuhan. Dia tidak berkata demikian. Dia malah berkata, lihatlah orang buta melihat, timpang berjalan, orang mati dibangkitkan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Artinya Yesus berkata begini, tidak selamanya dia harus memperkenalkan dirinya Tuhan, tapi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Berkat tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dia adalah penyelamat saudara dan saya. Dialah Kristus, Sang Mesias yang diurapi itu. Segala kuasa di sorga di bumi ada dalam tangannya. Dan Wahyu 1 ayat 18 berkata, dia memegang kunci kerajaan maut. Artinya maut mati kutu di hadapan Tuhan. Jadi kalau maut mati kutu di hadapan Tuhan, berarti maut tidak bisa menguasai kita. Kita boleh mati secara fisik, tapi memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang pasti mati kok. Tanya orang di sebelah saudara, kamu pasti mati tidak?
Pasti mati? Mau mati? Kenapa tidak mau? Padahal kau tahu pasti mati. Ini manusia ya. Manusia dia tahu bahwa dia pasti mati, tapi takut mati. Padahal pasti mati. Jadi sekarang di sini dalam kekristenan iman kita bukan masalah matinya. Setelah mati kemana? Itu jadi inti daripada keyakinan iman Kristen. Semua orang mati, pejabat mati, pegawai mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati kok. Tapi setelah mati kemana? Ini yang menjadi pernyataan dan tantangan buat kita hari ini. Orang di dalam Kristus tidak perlu takut mati, karena kematian merupakan jembatan penyeberangan kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau nanti saudara punya keluarga yang meninggal, kalau apalagi dia mati di dalam Tuhan, menangisnya jangan berlebihan. Ada yang menangis, begitu orang kubur dia pembapak, besok orang kubur dia juga. Setelah dicek ternyata air matanya habis karena menangis. Saya tidak tahu orang timur cara menangis kayak mana. Tapi kalau orang Alor menangis tuh abu naik. Dia mulai datang dari dia, Marta. Itu satu mulai sambung. Sudah mulai sambung dan akhirnya jadi paduan suara. Marta, Marta. Itu akhirnya dia bisa huruf vokal, dia bisa hafal. Mata, i, u, e, o. Bisa hafal semua. Ada satu anak gadis, dia menangis. Dia bilang, lepaskan saya, biar saya mati bersama dengan bapak saya. Lepaskan. Sampai di lubang kubur, pendeta mau pimpin, dia nangis. Biarkan saya masuk, biarkan. Pendeta bilang, kasih masuk. Pendeta suruh, kasih masuk sekalian. Dia bilang, tidak. Maka nangis jangan terlalu lebe-lebe. Bilang orang di sebelah, jangan terlalu lebe-lebe kalau menangis. Sudah nangis baru kasih caption di Facebook, Yohanes, kita sayang kakak, tapi Tuhan lebih sayang kakak. Jadilah pendoa syafaat bagi kami yang masih ada di dunia ini. Bagaimana menjadi pendoa syafaat? Doa makan saja tidak bisa. Bagaimana menjadi pendoa syafaat? Gereja saja tidak pernah. Nah yang lebih luar biasa lagi, ada orang meninggal dong kasih masuk Alkitab, dong saya di samping. Saya tanya kenapa itu? Supaya dalam perjalanan dia capek, dia baca Alkitab. Selama hidup saja tidak pernah baca Alkitab. Mau taruh Alkitab di situ lagi. Ini kerjaan bodoh namanya ini. Sudah mati baru kita sibuk pakai pakaian lebih gagah dari pendeta. Pakai jas, pakai dasi. Lalu bikin batu nisan, pasang dia foto, lalu gambar Yesus, lalu kemudian ayat firman di bawah. Aku telah mengakhiri pertandingan. Lu bertanding apa? Pertandingan bola kaki. Sembarang-sembarang kasih naik ayat Alkitab. Tidak tahu gereja. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Lu baru habis lari, pingsan. Ini kacau balau, ini caption yang tidak beres. Yang lebih rusak lagi, orang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Lalu kasih caption, Bapak, hari ini ulang tahun yang ke-56. Kalau dia ulang tahun, dia tidak mati. Ngerti gak ini? Jadi kasih caption yang betul sedikit. Saya khotbah di Rote, pimpin orang mati. Saudara itu hadir hampir 1000 orang. Dalam hati berpikir, bangga dong orang banyak hadir, berarti ini orang baik. Lalu saya berapi-api berkhotbah, saudara-saudara, Bapak ini sedang bersama Yesus di Firdaus. Dia masuk surga. Setelah pemakaman selesai, datang satu tetangga bilang sama saya, Bapak punya khotbah bagus, tapi ada satu yang kurang bagus katanya. Dalam hati baru hari ini ada orang kritik khotbah saya. Tidak bagusnya di mana Bapak tuh? Bapak, tadi Bapak bilang dia masuk surga tuh.
Iya, dia orang baik. Bapak, dia selama hidup tidak pernah gereja, kerjanya hanya minum, mabok. Saudara, saya malu sendiri. Saya malu hati. Maka dari situ ketika saya diminta memimpin khotbah, saya tanya, waktu hidup gereja tidak? Tidak pernah Bapak, dia mabok-mabok. Malah orang gereja dilempar pintu, Pak. Maka khotbah saya berubah. Saudara-saudara, kalau dia di dalam Kristus masuk surga, di luar Kristus neraka. Selesai. Jadi jangan ambil hati. Ini pendeta-pendeta kadang-kadang itu ambil hati supaya pulang amplopnya tebal. Bersyukur Pak Martinus, dia orang baik. Bukan. Itu keluarga makin nangis di bawah. Jadi saudara-saudara, di dalam Kristus itu tidak boleh terlalu lebe-lebe. Kalau orang mati di dalam Tuhan, dia tidurnya senyum. Tapi kalau orang di luar Kristus, ngeri sekali. Saudara, saya bikin perbandingan. Ketika orang yang di dalam Tuhan itu meninggal, itu kita tidak rasa takutnya. Ke kamar mandi aman-aman saja. Tapi coba itu orang hidup di luar Tuhan, hidupnya kacau baru mati ke kamar mandi, itu ngeri luar biasa. Mau buka pintu, cicak lompat, dahaya sudah biasa. Dipikir orang itu datang. Kaget semua. Tapi orang dalam Tuhan itu, dia mati itu indah. Amin saudara. Sehingga saudara hanya bilang, Pak Tinus, tunggu saya di pintu sorga. Nanti saya akan datang juga, kita bertemu di sana. Itu membuat sukacita. Kalau ada di dalam Kristus. Jadi anak-anak semua yang ada hari ini, tidak ada satupun yang bisa mengubah hidupmu. Guru pun tidak bisa. Tapi yang bisa mengubah hidupmu sejauh mana kau membuka hati bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan berkata, Tuhan, saya orang berdosa. Saya mau berubah di tahun 2020. Saya mau jadi berkat. Saya mau lewat saya, nama sekolah ini makin naik. Saudara-saudara, kakaknya Billy Graham, anak kami yang pertama, namanya Valentino. Dia di SMK Tanjung Pinang. Menurut kesaksian guru di sana, itu nama sekolah itu tidak terlalu dikenal. Tapi ketika kakaknya ini masuk ke sana, dan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Lomba pidato bahasa Inggris oleh coding, dia juara satu umum, dapat medali emas. Dan ketika dia tamat dan dia keluar dari sekolah itu, semua gurunya menangis. Kenapa? Ketika Valen ini ada di sekolah ini, prestasinya membuat nama sekolah jadi unggul, dan banyak orang bergelombang datang mendaftar di sekolah itu. Dan sekarang kakaknya ada waktu magangnya di Hongaria, dan sekarang sudah ada di Polandia. Hanya berbekal prestasi itu. Saya bicara begini bukan untuk membanggakan diri kita. Dan anak-anak ini saya ajar mereka, kalau salah Pak, ikat pinggang kena. Billy Graham salah, saya tapa itu tidak pakai tanya lagi. Dan saya, Bapak pukul, jangan kasih keluar suara. Top. Gitu. Yang laki-laki itu 3 orang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan itu lahir di Rote, ibu. Anak kami yang lahir di Rote, jadi memang persis otak rotenya itu 100%. Itu saya belum pukul baru Karina. Itu belum pukul. Jadi saya bilang, kau nih orang alor atau Rote sebenarnya. Karena saya bertugas di Rote 2,5 tahun waktu itu. Mereka saya didik. Kakaknya itu dulu saya pukul, saya gantung di lemari. Tapi saudara, seorang bapak itu, dia kasih luka anak, dia harus bisa kasih obat. Saya pukul Billy Graham waktu dia salah. Salahnya apa? Ketika mamanya Pak Billy, ya, oh Billy sini. Apa kau bilang? Kasu di sini. Itu mamamu melahirkan kamu setengah mati. Mamamu lahirkan kamu, mamanya lagi
mau melahirkan jam 1 malam. Bidan jauh, saya gendong mamanya. Gendong mamanya depan teras rumah orang, Billy Graham cepat keluar. Langsung buru-buru brojol, saya tangkap. Saya bilang, Yesus lahir di kandang Bethlehem, kau lahir di teras rumah orang. Dan bagaimana berkorbannya mamamu? Mama setengah mati, baru kau jawab bilang, hah? Begitu? Saya tampar dia. Tapi saya setelah tampar dia, saya di kamar merenung, ini anak sudah besar. Untung dia belum punya nona saja. Dia kalau punya nona, nona bilang, waktu apa pukul gitu? Bapak mantu model begitu tidak bisa. Lalu saya panggil dia, Billy, saya rangkul dia, saya peluk dia, saya menangis. Saya bilang begini, Bapak tidak tega tampar kau, Billy. Lu tahu, Bapak pukul lu itu, Bapaknya sesak di sini. Sesak, Billy. Saya rangkul dia, saya tanya, kau marah Bapak? Tidak Bapak. Kau kepahitan dengan Bapak? Tidak Bapak. Boleh kita berdoa? Ya Bapak. Saya rangkul dia dan kami berdoa. Saya minta maaf, saya cium dia berulang-ulang. Dan dia pun kakak itu lebih tersiksa. Saya ajar. Sampai hari ini, saya masih menyesal kenapa saya pukul anak itu. Lalu saya telepon dia ke Polandia. Bapak minta maaf, Bapak suruh kasar dengan kamu, Bapak sudah bikin kamu kepahitan. Oh Bapak tidak Bapak, saya justru berterima kasih dengan Bapak. Kalau Bapak tidak hajar saya dengan keras, saya tidak akan bertahan di Polandia, saya tidak akan bertahan di Hongaria, saya tidak akan bertahan Bapak. Tapi saya bisa bertahan hari ini karena Bapak pendidik saya. Terima kasih buat didikanmu Bapak. Lalu dia bilang, Bapak kalian kirim berkat untuk isi pulsa. Transfer rekening masuk, pulsa 2 juta rupiah, kan keren. Dan sebelum itu yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Dan laki-laki kalau saya pukul mereka, mereka tidak keluarkan suara seperti ceprong, mereka tahan saja. Tapi saya rangkul, saya belum mereka. Bapak minta maaf, Bapak salah sama kami. Dan saya memilih, sebentar lagi kamu akan tamat dari SMP Negeri 12. Lu sudah mulai pakai celana panjang, sudah mulai nyong-nyong. Dan itu bisa ada kemungkinan kau tidak dengar Bapak lagi. Tapi ingat, kau takut Tuhan, hidupmu panjang. Kau takut Tuhan, maka hidupmu berhasil. Dan saya bilang sama dia begitu. Jadi ini juga semua anak-anak saya yang ada di sini, dengarkan yang sama. Kalau orang tua tegas, memang dulu itu di ujung rotan ada emas, sekarang di ujung rotan ada penjara. Saya KKR di lapangan besar, hadir kurang lebih 3.500 orang. Lalu saya berdoa, saya mau berdoa untuk guru-guru, kebetulan guru yang dulu pernah pukul saya dengan sapu lidi juga ada. Pukul saya pakai batang asam juga ada. Guru saya kan pendek dia pukul harus berdiri di kursi. Tapi hari saya bilang, terima kasih Bapak Ibu Guru, rotan kayu asam, sapu lidi, tamparan pipimu membuat saya jadi penginjil yang sudah keliling seluruh Indonesia. Saya undang hadir, saya bilang, guru-guru saya undang hadir semua. Dan saya bilang, Bapak Camat, kalau guru-guru ini tegas sama anak-anak, tolong jangan dikit-dikit ham, dikit suruh ham yang mengajar orang. Ada orang-orang tua di saya bilang, ada orang tua kan yang pernah ancam guru dengan parang karena anaknya kena tampar, pulang lapor sama bapaknya bawa parang. Maka mulai besok Bapak buka sekolah sendiri, bikin rapot sendiri, mengajar anak sendiri. Jadi kepala sekolah Bapak, Mama wakil kepala sekolah, Opa jadi pengawas. Kau pikir jadi guru gampang? Orang-orang tua kasihan. Tanpa guru tidak ada jadi presiden, tanpa guru tidak ada bupati, tanpa guru tidak ada kepala dinas. Dan anak-anak kamu yang didik hari mungkin ada guru yang keras dengan kamu. Itu akan menjadi kenangan. Suatu saat diundang datang kepala dinas pendidikan Kota Kupang, duduk, ternyata itu mantan atau alumni dari SMP Negeri 12 Kota Kupang. Itu harapan kita. Tapi anak saya Billy Graham, dia memilih jalannya mau sekolah pendeta, Mama kepala sekolah. Saya bilang, kenapa mau sekolah pendeta? Dia bilang, supaya Bapak tua, saya ganti Bapak. Luar biasa.
Dan suatu saat nanti dia akan khotbah di sini untuk adik-adiknya ke depan. Mungkin datang mama sekolah, sudah kepala sekolah setia di sini, lalu guru-guru ya, Ibu Leli. Ibu Vivi, Ibu Leli, atau Ibu siapa mungkin sudah tua, supaya pegang tongkat. Ah, pilih keren, apa? Ini anakku luar biasa. Bapak khotbah, mama dengar. Wah, sekarang sudah. Maka Billy sudah jadi pendeta. Maka seperti doa Samuel, Tuhan biarlah hamba pergi dalam damai sejahtera. Anak-anak sepakat mau jadi yang terbaik? Mau cari panutan? Mau memiliki karakter yang baik? Mau jadi anak Tuhan Yesus yang baik? Maka komitmen mulai hari ini, tidak ada maki-maki lagi, tidak berontak dengan guru lagi, lakukan tugasmu dengan baik. Ya, ada laki-laki, khususnya anak-anak perempuan. Ini pesan terakhir saya untuk anak-anak perempuan. Pesan terakhir bukan saya mau mati, tapi penutup khotbah saya. Mana yang merasa diri perempuan, angkat tangan. Ya, turun tangan. Mana yang merasa dirinya laki-laki? Turun tangan. Mana yang merasa diri antara keduanya? Tidak ada ya. Saya mau pesankan begini. Ini saya karena ini pertama kali, tapi saya mau sampaikan buat nona-nona muda, anak-anak muda di sini, perempuan-perempuan, bahwa yang hamil itu perempuan, bukan laki-laki. Di sini ada yang sudah punya pacar? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada baru kau bilang tidak ada, saya doa putus memang. Jadi anak-anak perempuan dengar, kamu itu harus mahal. Pak Pendeta kenapa suka pada 3 sampai sekarang belum mendapat jodoh? Karena barang yang mahal itu lakunya lambat. Emas itu lambat sekali lakunya. Karena berharga, kau berharga. Amin. Makanya saya kasih nasihat begini. Setiap kali kalau kamu berpacaran, bawa Alkitab. Bawa Alkitab. Duduk di Tamnos, lalu bilang, kakak, sebelum berpacaran kita baca Alkitab. Kakak doa pembukaan. Lalu kakaknya bilang begini, adek, gotong doa ini berpacaran atau pendalaman Alkitab? Jadi kalau jalan berduaan, laki-laki mulai sorong tangan bilang, Alkitab berkata. Dia sorong tangan lagi bilang, darah Yesus berkuasa. Dia merangkul bilang, don't touch me, you touch me, I cakar you. Harus begitu. Amin. Amin. Jangan laki-laki sorong tangan, adik boleh pegang. Boleh kasih turun sedikit. Makanya banyak yang hancur hidupnya. Laki-laki juga demikian, jangan terlalu gatal mati. Semua perempuan kau rambang habis. Kau tipe setia. You know setia? Setiap tikungan ada. SMP 12 ada. SMA 6 ada juga. SD Sikumana ada juga. Semua ada. Mulai hari ini jaga diri baik-baik. Ingat, orang tua kerja setengah mati. Saya yakin anak semua yang hadir hari ini tidak semua orang tuanya PNS. Perhatikan mama bapakmu bawa sayur bayam itu kasih tinggi motor-motor tinggi begini. Dijual sayur di pasar hanya supaya kau jadi orang berhasil. Pikirkan orang tua, bagaimana mereka kerja keras. Pikirkan guru-guru, bagaimana mereka bekerja keras mendidik kamu. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Semua tenang. Dia yang dilahirkan di hari Natal adalah Juru Selamat dan Kristus. Guru tidak bisa mengubah hidup. Orang tua tidak bisa mengubah kamu. Perubahan itu datang sejauh mana kau membuka hati.
dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup. Saya sudah berkhotbah panjang lebar, tapi Roh Kudus akan menitipkan sepatah dua kata yang akan menjadi pegangan dan pedoman hidupmu dalam menjalani hari hidup di tahun 2025 dan seterusnya. Kelas 9 akan siap-siap untuk mengakhiri masa studinya di SMP 12. Banyak kenangan yang kamu dapatkan selama sekolah di tempat ini. Nasihat yang keras dari guru-guru adalah karena mereka mencintai dan mengasihi. Kau mendapat teguran keras, hajaran dari kedua orang tua karena mereka mau yang terbaik untuk kamu. Ada orang tua pernah berkata begini, anak, Bapak dan Mama ini hidup susah, bahkan SMP pun tidak tamat. Maka kami mau supaya kau jadi orang berhasil. Itulah kebanggaan orang tua. Orang tua tidak minta uang sama kamu, dan mereka akan bangga kalau kamu datang dengan keberhasilan. Mari masing-masing merendahkan hati di hadapan Tuhan, merenungi diri. Jikalau selama ini anak-anak pernah menyakiti hati orang tua, menyakiti hati guru-guru, atau demikian sebaliknya, kita semua berbenah diri di hadapan Tuhan. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Oh, akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana kan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanya curang yang berada. Saudara-saudara, saya pernah diundang berkhotbah di beberapa sekolah SD maupun SMP, SMA. Tetapi setelah habis khotbah saya doa selesai. Tapi hari ini saya di sini, saudara-saudara, di tempat ini saya merasakan sesuatu yang lain. Saya sangat merasakan Tuhan sedang melawat anak-anak di tempat ini. Saya sangat merasakan di antara ada anak-anak yang hatinya hancur sekali di hadapan Tuhan. Ada anak-anak yang merasa tidak layak. Ada anak-anak yang merasa hidupnya tidak berarti. Saya tergerak mendoakan kamu hari ini. Saya akan mendoakan anak-anak. Dan bagi yang mau didoakan, kamu hanya berdiri di tempatmu, tidak usah banyak. Hanya berdiri di tempatmu saja sambil kita nyanyikan lagu ini. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji tentang Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Oh, tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Sambil tunduk kepala, tutup mata di hadapan Tuhan. Damaikan diri, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata.
Mari silakan anak-anak yang mau berdoa, silakan berdiri sambil kita nyanyi. Bila silakan berdiri, saya mau berdoa buat saudara. Renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan. Kau yang sudah berdiri, kau tunduk kepala, kau pasrahkan diri pada Tuhan. Biar Tuhan buat sesuatu kemuliaan hari ini. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana kau datang pertolongan. Tanpa kau buka, oh Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depan hanyalah Tuhan. Saudara, minta maaf mungkin agak sita waktu sedikit. Tapi di sini ada satu anak nona yang dia kepahitan dengan orang tuanya. Dia sangat pahit hati dengan bapak dan bapaknya. Dia tidak bisa mengungkapkan itu kepada orang lain. Dia menjalani hidup, sudahlah, mau mati-matilah, apalah. Dia sebegitu pasrah dengan keadaan. Dengar anakku, jika engkau ada di sini, boleh tidak kau ke depan sebentar dan Bapak mendoakan kamu. Silakan datang. Silakan datang. Yang rasa hatimu hancur di hadapan Tuhan. Hatimu begitu pahit dengan Bapak dan Mama. Ini tidak bermaksud mempermalukan engkau. Saudara, saya sudah bilang tadi, saya sudah berkhotbah beberapa sekolah, tidak pernah terjadi seperti ini. Tapi hari Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan kamu. Kau tidak usah takut. Kalau kau tidak maju, kau angkat tangan saja. Di tempat angkat tangan saya, silakan angkat tangan. Kau angkat tangan saja di hadapan Tuhan. Bapak akan berdoa dari sini. Sambil kita nyanyi refnya, kau angkat tangan di hadapan Tuhan. Bila ku renungkan diriku ini, amin. Entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Oh, akan kemana langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari mana kan datang pertolongan. Sama-sama katakan, tanpa kau buka, oh Tuhan, ucapkan tirai kasih-Mu, oh Tuhan, maka titian takkan ada di depan, hanyalah jurang yang gelap. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah yang sudah menegur menasihati kami. Firman Allah yang meluruskan yang bengkok. Firman Allah yang menyatakan kesalahan, yang mendidik kami dalam kebenaran. Dan hamba sudah sampaikan tugas hamba untuk para guru, tamu undangan, orang tua, dan khususnya para siswa-siswi SMP Negeri 12 yang hari ini. Tuhan, Engkau lihat mereka. Engkau lihat air mata yang berdetas, air mata penyesalan,
air mata, karena mereka mengalami sesuatu keadaan dalam hati mereka yang dipendam dan ditahan bertahun-tahun, dan mereka terluka dengan orang tua, mungkin terluka dengan guru, mungkin terluka dengan rekan-rekan, atau dengan siapa saja. Dan hari ini Tuhan Yesus, Engkau lihat hati mereka. Kami tidak bisa mengubah mereka, guru-guru tidak bisa mengubah mereka, orang tua tidak bisa mengubah mereka, tapi hanya Yesus Kristus lewat tuntunan Roh Kudus yang akan mengubah hidup mereka. Mari ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Mohon pembaharuan dari Roh Kudus turun atas kami semua, atas para guru, atas anak-anak, atas orang tua, sehingga kami boleh menjalani hidup di tahun baru, tahun 2025, satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang memperkenani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama. Biar berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua sehari ini. Terima kasih Bapa. Kupercayakan anak-anakmu ke dalam tangan, di nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Jikalau ada yang mau didoakan secara khusus atau dilayani secara khusus, yang mau terbuka hatinya dengan Tuhan, yang mau supaya yang luka itu dibersihkan, maka nanti bisa minta nomor saya di teman kalian di Billy Graham ya, untuk kontak WhatsApp ya. 24 jam saya siap menerima telepon dari saudara, atau mau ke Fatuko, rumah saya kebetulan dekat, bisa ke sana untuk datang ya, supaya didoakan sehingga tahun 2025 sudah saudara berjalan dalam betul satu hidup yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Elohim ya Pada Kota, Tuhan memberkati. Shalom.